Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman serta mentor dan developer fasilitator dari SIU Jakarta. Selamat datang di Agri Study Jam Week 2 day ketiga. Di mana materi kita hari ini kita bakal bahas tentang recycle review. Di mana tema untuk kelas hari ini itu make a list with recycle review yang akan disampaikan materinya oleh Kuku. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai ke materinya. Untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Akil. Tidak usah panjang lebar, biar kita cepat selesainya juga. Nah, sekarang hari ini kita bakal belajar cara membuat list menggunakan Recycler View. Oke. Nah, target pertemuan ketiga kita ini, teman-teman dapat memahami apa itu data class, apa itu adapter, apa itu view folder, callback. Habis itu, yang dimana tadi callback itu akan memberikan aksi pada salah satu item list, linear layout manager, linear layout, grid layout, staggered layout, dan teman-teman dapat membuat proyek sederhana dengan materi yang telah dipelajari dalam pertemuan ini. Pertama, apa itu Recycler View? Recycler View itu suatu grup tampilan untuk kontainer yang bisa digulir atau yang bisa kita swipe lah gitu. Bisa vertikal, bisa juga horizontal. Yang ideal untuk daftar item serupa yang panjang, hanya menggunakan tampilan dalam jumlah terbatas yang digunakan kembali saat tampilan tersebut tidak tampak di layar. Jadi sesuai namanya recycler, jadi itu dia men-recycle tampilan yang udah ada. Jadi misalkan ada 1000 data, kita nggak bakal ngebuat 1000 tampilan. Jadi kita cuma menggunakan 10 item dan itu bakal ditampilin secara berulang lah di layar HP. Jadi yang bakal ditampilin yang hanya di layar aja. Jadi yang udah nggak tampil itu tidak dibuat objeknya lah gitu. Jadi cuma menggunakan yang tadinya ada 1000 data, kita nanti hanya menggunakan 10, misalkan 10 item doang. Nah, 10 item itu nanti sesuai yang ada di tampilan layar. Misalkan dari data ke 1 sampai 10, terus kita scroll ke bawah, nanti yang tampil nanti jadi cuma 3 sampai 13, kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi itu dapat menghemat memori dan mempercepat pembaruan item daftar saat pengguna menggulir data. Karena tidak perlu membuat tampilan baru untuk setiap item yang muncul. Secara umum, Recycler View menyimpan sebanyak mungkin tampilan item yang dimuat di layar, plus sedikit tambahan pada setiap akhir daftar untuk memastikan pengguliran berjalan cepat dan lancar. Nah, kira-kira Recycler View itu adalah versi list view yang lebih canggih dan fleksibel. Jadi improvement lebih baik lah. Jadi widget ini adalah kontainer untuk menampilkan rangkaian data besar yang bisa digulir secara sangat efisien dan mempertahankan tampilan dalam jumlah terbatas. Kayak gitu. Nah, komponen Recycler View itu ada lumayan, ada banyak juga. Pertama ada data. Anda bisa membuat data secara lokal seperti yang Anda lakukan dalam latihan. Jadi sebenarnya komponen utama dari Recycler View itu ada data. Jadi apa yang ingin kita tampilkan bisa sih berbentuk kelas. Kalau di Kotlin bisa menggunakan data class. Habis itu Recycler View-nya tersendiri, daftar gulir yang berisi item daftar. Nah, layout untuk suatu item data. Nah, ini layout untuk satu item data itu jadi kita membuat sebuah layout yang berguna untuk ditampilkan dari satu data tersebut. Nah, layout item harus dibuat secara terpisah dari layar aktivitas, sehingga satu persatu tampilan item bisa dibuat dan diisi data. Nanti kita bisa lihat nanti di praktiknya pengelola layout. Nah, ini maksudnya linear layout manager. Nah, pengelola layout ini menangani penyusunan layout komponen antarmuka pengguna dalam suatu tampilan. Nanti dia bakal yang mengatur susunan item kita, nanti bisa linear, dan bisa horizontal atau vertikal, bisa juga pakai grid, yang nanti bisa ya sesuai namanya kayak grid, dan bisa juga tadi stager.
Nah, habis itu ada adapter. Nah, adapter ini menyiapkan data dan cara menampilkan data dalam view holder. Jadi ini semacam apa ya, buat penghubung antara recycler view dengan view holder kita yang nanti yang bakal tampilin. Nah, view holder ini berisi tampilan informasi untuk menampilkan satu item dari layout item. Nah, view holder ini yang bakal apa ya, untuk jadi satu data akan ditampung oleh satu view holder. Jadi nanti bakal ada banyak view holder, ya, tapi tidak akan dibuat view holder itu tidak akan dibuat sebanyak data yang kita data yang kita gunakan. Jadi misalkan cuma ada 10 view holder doang. Nanti 10 view holder itu bakal dipakai akan di-recycle akan di-recycle sesuai tampilan yang kita gulir, yang kita swipe lah. Kayak gitu. Nah, kira-kira flowchart dari recycler view seperti berikut. Yang tadi ada komponen utama, ada data, habis itu ada adapter, dan activity. Jadi data itu bakal kita masukkan ke dalam view holder, kita set up sedemikian rupa, bagaimana kita akan cara menampilkannya, apa aja yang perlu di set view-nya. Habis itu nanti adapter itu bakal apa ya? Bakal set up lah recycler view berdasarkan view holder nanti. Nah, habis itu adapternya nanti bakal kita buat objeknya di sebuah activity atau fragment yang dimana nanti dia bakal di assign atau bakal dimasukkan ke recycler view adapter. Nah, nanti juga ada layout manajernya yang bakal diatur kira-kira tampilannya mau seperti apa, mau vertikal, horizontal, linear, atau grid, nanti ada di layout manager. Nah, apa itu data class? Nah, data class itu merupakan kelas khusus yang digunakan untuk menampung data. Primary konstruktor yang memiliki minimal satu buah parameter. Semua parameter primary konstruktornya harus ditandai dengan val atau var. Nah, untuk sedikit aja, val itu variabel yang sebuah objek yang tidak akan bisa diubah. Kalau di Java sebutannya const. Bukan. Kalau di Java sebutannya final. Jadi dia sekali diisi dia bakal tidak bisa diubah. Kalau var itu dia sebuah variabel yang dimana tuh nanti dia bakal bisa diubah-ubah objeknya. Jadi bisa bedanya itu aja. Dia bisa diubah atau enggaknya. Mutable sama immutable. Nah, data class tidak boleh abstract, open, sealed, atau inner class. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa kulik lagi lebih dalam tentang Kotlin, apa itu open, sealed, dan inner class. Nah, kira-kira contoh dari data class movie data yang akan kita pakai kira-kira kayak beginilah. Nanti ada data class yang namanya movie data. Habis itu ada backdrop pad. Salah satu propertinya misalkan backdrop pad atau poster. Nah, title ada judulnya berupa string, overview, poster pad, dan rating. Nah, itu semua berupa string. Kira-kira begitulah data class. Mirip seperti kelas biasa. Bedanya sudah sedemikian rupa oleh Kotlin dibuat agar mempermudah pembuatan data yang banyak lah gitu. Nah, habis itu ada adapter, menerima atau mengambil data, lakukan semua pekerjaan yang diperlukan agar bisa ditampilkan dalam suatu tampilan, dan menempatkan data dalam tampilan. Nah, recycler view adapter mengimplementasi sebuah view holder dan harus mengganti callback berikut. Nah, onCreate view holder memekarkan atau menginflate tampilan item dan mengembalikan view holder yang baru yang memuatnya. Nah, metode ini dipanggil bila recycler view memerlukan view holder baru untuk menyatakan suatu item. Nah, onBind view holder menyetel materi item pada posisi yang ditentukan dalam recycler view. Nah, proses ini dipanggil oleh recycler view. Misalnya, bila sebuah item baru bergulir ke tampilan, nah, dia bakal memanggil onBind view holder. Dia akan menyetel materi item kita dengan data yang terbaru yang akan kita tampilkan. Kayak gitu. Nah, kira-kira kelas adapter kira-kira seperti ini. Pertama, kita buat kelas adapter. Nah, jangan lupa kita inherit atau kita extend recycler view.adapter. Dan tipenya itu view holder. Ini sebutannya apa, Bang, ya? Lupa dah.
Bang Ibe? Kalau dalam kurung gini. Apa ya? Ya lupa gue juga. Ya, sehingga gue sih ini kayak tipe gitulah, tipe dari adapternya kan ya. Iya. Nah, tipe adapternya itu view holder, tipe kelasnya. Nah, habis itu kita udah extend. Nah, habis itu karena kita adapternya tipenya view holder, nah kita buat sebuah kelas yang namanya view holder di dalam kelas adapter ini. Yang dimana nanti notasinya itu bakal inner class view holder. Dia punya konstruktor view dan dia bakal mengextend juga atau menginherit dari recycler view.viewholder. Nah, habis itu kita masukkan view-nya yang tadi dari konstruktor view. Nah, habis itu yang tadi ada beberapa fungsi yang kita bakal gunakan yaitu onCreateViewHolder sama onBindViewHolder. Nah, jadi onCreateViewHolder ini pada saat kita akan membuat viewholder, biasanya kita akan membuat sesuai namanya onCreateViewHolder, ya berarti kita akan membuat viewholdernya. Nah, habis itu kalau onBindViewHolder ini dia bakal dipanggil pada saat data yang akan kita tampilkan gitu. Jadi data yang akan kita tampilkan misalkan ID-nya 1 dan posisinya 1, maka ya kita panggil nanti di dalam blok onBindViewHolder ini dengan folder dot biasanya ada fungsi bind di dalam viewholder ini, jadi nanti folder dot bind list data array ya posisinya. Nah, nanti kita lihat aja nanti ya dari gampang. Nah, habis itu ada get item count. Nah, ini nanti berguna untuk menentukan ada berapa ukuran dari si recycler view-nya gitu. Nah, misalkan ada 10, nanti dia akan mengembalikan 10, nanti dia akan menyesuaikan dengan mutable list yang ada di adapter. Nah, ini juga konstruktor propertinya, primary konstruktor, yang dimana nanti ada private var data, mutable list, data model. Nah, ini objek yang bakal menampung semua data-data yang ada di viewholder. Misalkan data model atau data movie, nah itu bakal disimpan di data. Kira-kira gitu. Nah, kalau viewholder menjelaskan tampilan data dan metadata tentang tempatnya dalam recycler view. Nah, setiap viewholder menampung satu rangkaian data. Adapter menambahkan data ke viewholder untuk ditampilkan oleh pengelola layout. Definisikan layout viewholder Anda dalam file sumber daya XML. Layout ini berisi hampir semua tipe tampilan termasuk elemen yang bisa diklik. Jadi itu viewholder itu view yang bakal menampilkan satu data aja. Nah, nanti kita sambil itu aja lah, biar gampang. Nah, viewholder kira-kira yang tadi ada di fungsi onCreateViewHolder pada saat di recycler view adapter, dia akan mengembalikan viewholder. Nah, habis itu dia akan mengembalikan item view-nya. Ya, nanti kita lihat sambil jalan praktiknya. Habis itu ada interface callback. Nah, callback adalah mekanisme untuk bundling sebuah block code sehingga dapat dipanggil di lain waktu. Jadi, biasanya sih callback ini kita pakai kalau di recycler view itu untuk pada saat ada event on click gitu. Jadi pas kita klik salah satu itemnya, nanti dia bakal dipanggil nih callback-nya entah itu di activity atau fragment gitu. Nah, sebuah callback biasanya dilibatkan sebagai argumen atau parameter dalam sebuah metode yang nantinya akan dieksekusi bisa langsung atau lain waktu. Nah, kalau dieksekusi langsung namanya synchronous callback, kalau dieksekusi di lain waktu namanya asynchronous callback. Kira-kira gitu. Nah, kira-kira contoh callback tuh kayak begini, nanti ada di sebuah adapternya, recycler view.adapter, dia bakal ditulis interface contoh callback, yang dimana dia punya fungsi onClick, kira-kira gitu. Nanti dia bakal diimplement di kelas yang membutuhkan, contohnya di activity atau fragment, dengan cara memasukkannya sebagai konstruktor atau bisa di-set menggunakan fungsi. Nah, layout manager berfungsi untuk menentukan bentuk dari list yang akan ditampilkan. Jadi urutannya dari activity, habis itu kita definisikan recycler view, kita nanti menggunakan view binding,
Habis itu tentukan layout manajernya, menggunakan linear atau grid atau staggered. Habis itu habis udah menentukan layout manager, habis itu kita tentukan adapternya. Nanti kita buat objek adapter, habis itu ya view holder nanti ada di kelas adapter, kayak gitu. Ya nanti kita sambil jalan. Nah, layout manager itu nanti ada linear layout manager, merupakan kelas yang berguna melakukan tampilan list secara vertikal atau maupun horizontal, tapi defaultnya itu vertikal. Nah, kira-kira ini recycler view, jadi nanti kita buat fungsi yang namanya ini recycler view untuk menginisiasi recycler view, yang dimana nanti isinya itu kita bakal meng-setup adapter sama layout manager. Nah, habis itu kalau yang di atas sama bawah tuh sebenarnya sama aja. Bedanya itu yang bawah itu nanti kita bakal menggunakan yang horizontal. Kalau yang atas nanti kan defaultnya tadi kan vertikal. Nah, kalau kita pengen horizontal, pakai kode yang bawah. Habis itu ada grid layout manager, merupakan kelas yang berguna melakukan tampilan secara baris dan kolom. Jadi nanti recycler view-nya atau list-nya bakal berbentuk baris dan kolom. Nah, kira-kira gini. Jadi layout manager, kita masukkan grid layout manager, kita masukkan konteksnya. Habis itu, nih kalau nggak salah, kolomnya ya Bang Ibe? Iya, itu kolomnya 2. Nah, jadi parameter keduanya ini bakal diisi sama kolom yang kita inginkan. Kalau 2 berarti nanti ada 2 kolom. Ya, kalau 3 kolom, nanti sisanya barisnya akan menyesuaikan sisa datanya. Kira-kira gitu. Nah, kalau staggered layout manager itu merupakan kelas yang berguna melakukan tampilan seperti grid layout, tetapi ukurannya tidak seragam. Ini kayak sih baru dengar juga apa staggered layout manager. Jadi cara menggunakannya ya layout manager, kita masukkan staggered grid layout manager. Kalau yang 3 ini apa Bang Ibe? Kolomnya juga ya? Itu barisnya. Oh, barisnya. Hmm. Oh, berarti yang 3 ini parameter barisnya, habis itu berarti orientasinya atau arahnya berarti ke vertikal ke bawah. Nanti kita sekalian coba aja juga kali ya. Nah, langsung kita ke praktiknya aja. Screen share. Oke. Jadi, sebentar, pencet. Oke, ini jadi udah ada contoh aplikasi, ya ini sebuah aplikasi movie gitu, tapi masih menggunakan lokal data alias masih dummy. Jadi bisa dilihat tampilannya bakal seperti berikut. Dia bakal menampilkan list-list dari movie atau film-film yang dimana nanti bakal ada judulnya, sama ada gambarnya gitu. Nah, kira-kira kalau ini sih menggunakan linear layout manager, ada di main activity. Nah, kalau di sini dia menggunakan linear layout manager. Oh ya, sebelumnya teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira bingung, kecepatan, atau masih ada yang belum paham mungkin? Kalau ada, langsung potong aja. Kalau ada yang bingung tentang recycler view, gitu tentang teorinya, konsepnya, atau penerapannya nanti sih. Tentang teorinya sih, maksudnya konsepnya. Kalau teman-teman bingung, itu langsung ditanya aja. Kalau yang bingung antara kecepatan atau teman-teman belum paham, gitu, maksudnya apa, itu tanya lagi aja, Pak. Bisa di open mic atau chat mungkin ya, Bang Akil. Betul, bisa gimana aja pokoknya yang penting nanya deh, biar nggak semakin ketinggalan semakin jauh. Karena ini minggu ini juga for information itu mungkin itu minggu ini tuh minggu terakhir beginner section ya, jadi mulai minggu depan tuh udah mulai lebih susah lagi masuk ke yang intermediate.
makanya di beginner ini kalau bisa teman-teman kalau pertanyaan ada yang kesulitan itu ditanya aja langsung sebelum ketinggalan. Gitu guys. Jadi langsung aja kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung lanjut ke praktiknya aja. Tadi tuh ada apa aja? Pertama, tadi ada reciter view ya. Oh, dari data class. Oke. Jadi di aplikasi ini dia menggunakan data class. Ada di package presentation. Ada di package presentation. Ada package presentation. Habis itu di package model. Nah, yang kita menggunakan data class yang namanya movie. Nah, data class yang dipakai di aplikasi ini namanya movie. Dia punya properti kira-kira ada 1, 2, 3, ya bisa dilihat. Ada overview atau jenis sinopsis kecil, sinopsis. Habis itu ada original language, original title, video title, event ID, dan sebagainya bisa dilihat di sini. Tapi kalau di aplikasi ini dia nggak akan dipakai semua propertinya. Jadi yang akan dipakai itu nanti cuma title sama overview pas kita tampil ke detail activity, kira-kira gitu. Nah, sudah jelasin tadi, mungkin ada pertanyaan apakah itu parcelize atau parcelable mungkin? Ya, teman-teman ada yang penasaran itu kenapa ada add personalize, terus secara maksudnya itu personalize apa? Teman-teman ada yang penasaran nih. Kalau nggak ada mungkin kita kasih tahu aja kenapa pakai personalize, terus cara implementnya gimana. Jadi parcelable itu berguna buat kita menserialize sebuah class menjadi sebuah string yang nanti dia bakal bisa dikirim ke activity selanjutnya. Nah, jadi itu berguna untuk mengubahnya menjadi string lah. Kalau kita bisa lihat di Google apa itu parcelize. Mana ya? Dan jadi itu parcelable interface for class whose intents can be written to or restored from parcel. Jadi intinya untuk menserialize kelas tersebut agar bisa kita kirim datanya ke activity lain. Nanti menggunakan intent bisa, atau yang seperti kemarin yang implicit intent ya kalau nggak salah, yang kita kirim data dari satu activity ke activity lain. Nah itu kita bisa menggunakan parcelable. Cuma kan kalau yang sebelumnya itu kan dia pakai yang primitive type kan ya, kayak misalkan integer atau di situ ada boolean atau double atau mungkin string. Nah, kalau kita ingin mengirimkan data tapi yang non primitif, misalkan sebuah kelas, nah kita harus mengimplementasikan parcelable ini ke sebuah kelas kita, kasih notasi juga parcelize kayak gitu. Jadi berguna untuk mengirim kelas ini ke activity selanjutnya gitu. Nah, kira-kira data class seperti itu. Nah, habis itu apalagi nih ada adapter. Nah, adapter ini berada di package presentation, ada di movie adapter. Nah, kira-kira di aplikasi ini kira-kira kelasnya seperti berikut. Nanti kita buat kelas movie adapter, kita kasih property items yang bakal menampung data-data kita.
Habis itu ada juga properti on item click callback. Nah, ini yang tadi yang saya bilang callback itu jadi berguna untuk mekanisme untuk bundling sebuah block code sehingga dapat dipanggil di lain waktu. Jadi sesuai namanya callback, panggil balik. Nah, callback ini dia dipakai pada saat item ini diklik. Nah, contohnya bisa dilihat di movie view holder ini. Bisa dilihat di tampilan di movie view holder. Jadi dipakai jadi property on item click callback itu dipakai pada saat kita root atau dari itemnya nih yang mulai dari ya satu item ini atau layout itemnya yang seperti ini nih, item movie.xml. Dia jadi seluruh satu item ini nih, dia kalau dipencet, pada saat kita pencet, dia bakal mengeksekusi kode yang ada di callback tersebut. Nah, kalau di sini dia cuma mengirim data doang, parameter data doang. Nah, bisa kita lihat on item click callback. Jadi fungsi on item click dia cuma menerima parameter data movie yang dimana on item click data ini bakal dikirimkan ke main activity. Nah, jadi gini. Jadi kita pertama buat variable movie adapter. Kita buat objek movie adapter, kita isi konstruktornya menggunakan items sama dengan terus kita dapatkan data data listnya. Kalau di sini saya menggunakan dummy data yang ada di asset response.json. Nah, jadi ini dummy datanya. Dia berada di file JSON. Yang dimana tuh ya sama parameternya atau propertinya sama dengan data class movie. Dia tuh ada adult, backdrop path, genre IDs, ID original language, overview, popularity, dan poster path. Jadi dia bakal mengambil data-data yang ada di JSON dan akan di-convert ke sebuah model yang dimana model di sini yaitu movie. Nah, nanti dia bakal dimasukkan ke konstruktor atau property items di mana tuh dia bakal menampung movie-movie yang ada di dummy data. Nah, habis itu konstruktor on item click callback kita isi menggunakan objek .2 movie adapter yang dimana on item click callback ini kalau bisa kita klik menggunakan kontrol terus kita klik kiri, dia pasti akan menuju ke interface yang telah kita buat di movie adapter. Nah, jadi kita implementasi interface on item click callback di konstruktornya movie adapter. Jadi kalau kita hapus dulu nih, nah dia bakal merah, yang mengadakan error, terus kita pencet yang dimana tuh errornya tuh object is not abstract and doesn't implement abstract member public abstract on item click. Jadi kita harus mengimplementasi fungsi dari si on item click callback, yaitu si on item click. Nah, kita pencet Alt Enter, implement members, habis itu kita pilih on item click. Nah, setelah kita implement membernya, kira-kira apa yang mau kita lakukan setelah salah satu item ini bakal diklik. Nah, kita inginnya kalau salah satu item ini diklik, kita ingin berpindah ke detail activity. Nah, seperti materi sebelumnya, kita bisa menggunakan yang namanya intent. Nah, cuma di sini saya udah buat fungsi statiknya yang namanya start. Nah, yang isinya tuh sama kayak sebelumnya, itu materi intent sebelumnya. Kita buat intent, kita kasih konteks, yang dimana tuh dia dapatnya dari parameter dari fungsi start. Terus tujuannya kan kita pengen ke detail activity. Nah, jangan lupa ditambah input ekstra untuk mengirim movie tadi yang ada di
di main activity ke detail activity. Habis itu kita start activity. Nah, kira-kira gitu. Jadi cara panggil kita cuma tulis aja detail activity dot start. Nah, parameternya itu dia butuh konteks. Nah, kalau di activity tinggal kita masukin aja activity-nya menggunakan this add main activity untuk memperjelasnya. Habis itu apa yang mau dikirim ke detail activity. Nah, kita kan pengen mengirim movie-nya kan ya, berarti tinggal kita kirim. Di sini nama variabelnya data, tipe datanya movie. Nah, jadi kita berpindah ke detail activity sambil membawa data. Nah, kira-kira gitu. Kalau tadi sih adapter ya. Nah, habis itu ada fungsi on create view holder. Nah, on create view holder ini seperti namanya kayak di detail activity atau ada di activity atau fragment. Nah, itu mirip kayak on create. Nah, ini jadi kita set up view-view yang ada. Nah, di sini kita memberikan kita set up view holder kita dengan cara membuat view holdernya menggunakan mengembalikan movie view holder, yang dimana dia konstruktornya itu dia menerima item movie binding. Nah, kira-kira karena sebelumnya menggunakan item view, nah kita sekarang menggunakan view binding, jadi kita mengopernya bukan item view maksudnya bukan tipe datanya bukan view, tapi kita menggunakan tipe data binding. Nah, habis itu kan dia habis on create view holder, dia akan membuat view holdernya. Nah, habis dari buat view holdernya nanti dia bakal buat view holder, habis itu dia bakal di-bin sama si adapternya. Nah, tadi holder udah dibuat nih, movie view holder udah dibuat. Nah, jadi tinggal bin. Tinggal kita set up lah si view holder ya menggunakan fungsi bind yang ada di sini kita buat. Nah, kita set up kira-kira apa aja yang mau di set up. Kalau di item movie di sini ada si judul sama gambar, berarti kita TV title kita set up teksnya dengan cara menyesuaikan data yang diterima dari si fungsi bind, itu dia menerima data movie menggunakan array list sesuai position yang diterima oleh si on-bin view holder. Jadi kira-kira gitu dah. Kira-kira ada tambahan Bang Ibe? Mungkin ini apa? Ada yang mungkin masih pada bingung atau gimana yang lain nih kira-kira? Mungkin gini kali apa bingung gimana sih cara bikin recycle view yang list apa secara step by stepnya mungkin ya dari awal tuh gimana gitu misalnya. Awal itu apa yang harus dibikin gitu? Apa bikin layoutnya dulu atau bikin apa namanya adapter gitu? Oke, berarti kalau gitu kita langsung aja kali ya buat apa namanya buat live coding aja kali langsung ya daripada ngejelasin satu-satu gitu ya kali ya. Enaknya. Berarti teman-teman juga di sini harus pada siapin nih, sambil siapin juga kali Andres videonya. Biar nanti gue live coding, teman-teman juga sambil ikutin. Jadi kalau misalnya ada stuck atau ada suatu pengajaran nanti langsung buat gimana teman-teman? Sepakat nih live coding. Nanti teman-teman juga semuanya siapin Android Ya, Studio. Harus disiapin. Android Studio-nya disiapin, laptop masing-masing, biar kita ngodingnya barengan. Oke.
Kalau gitu kita live coding, kita mulai. Pertama bakal gak copy dulu log dummy datanya. Oh, udah ada respon JSON. Mungkin dummy datanya boleh yang simple aja dulu. Yang simple. Iya, Mas jangan. objek aja. Iya, dari objek 5 boleh, data boleh. atau apa. Oke, kalau gitu kita ke master dulu. Let's check out. Nah, ini yang masih belum ada apa-apanya. Nah, kita mulai. Pertama, kita buat recycler view dulu ya. Pertama, kita klik dulu activity underscore main XML. Kita buat layoutnya dulu untuk main activity. Pertama, kita tulis dulu recycler view. Kira-kira bagusnya gimana nih Bang Ibe atau Bang Akil? Kita menggunakan linear layout atau kita langsung menggunakan constraint aja? Gak apa-apa, linear layout juga nggak apa-apa. Ya, linear apa? Ya, oke, kita menggunakan linear layout dulu kali ya untuk yang awal-awal. Kalau gitu, kita ingin recycler view-nya itu lebarnya menyesuaikan parent, menyesuaikan layar. Habis itu wrap konten aja. Nanti bakal tampil di layar kanan. Jadi kayak begini. Kita namain recycler view-nya RV Movies. Misalkan RV Movies. Habis itu kita buat masing-masing item layout-nya, item layout dari si recycler view-nya dengan cara di layout, klik kanan, new, layout resource file. Kita tulis, biasanya sih formatnya item underscore datanya apa gitu. Kita menggunakan data movie kan, berarti item underscore movie. Kita klik OK. Nanti akan dibuatkan oleh si Android Studio item movie.xml. Nah, habis itu kita ubah dulu yang tadinya constraint menjadi linear layout. Nah, kita ubah orientasinya ke horizontal. Udah ya, horizontal. Sebenarnya sih defaultnya udah horizontal, cuma kita ituin aja, kita tegasin aja. Nah, kita inginnya kan ke horizontal berarti dari kiri ke kanan. Nah, berarti kita yang di kiri kita tuh maunya image view. Yang dimana tuh nanti dia bakal nampilin si posternya lah gitu. Posternya. Nah, kita lebarnya menggunakan dp aja, kira-kira 200 dp, sama tingginya sekitar 135 dp. Nah, habis itu kita tambahin namanya image poster. Kita buat dulu asetnya. Maksudnya kita buat dulu drawable-nya. Kita klik resource manager, klik plus, klik vector asset. Nah, kita klik clip art. Nah, nanti teman-teman bisa cari image. Tapi kalau di sini udah ada kan, jadi nanti teman-teman tinggal cari aja search image, klik OK. Habis itu klik next. Kita finish. Nanti akan dibuatkan oleh Android Studio. Kita add. Nah, kita menggunakan tools untuk buat bantuan untuk nampilin di kanan layar kita atau view render kita ini. Jadi nggak bakal dipakai di codingannya nanti. Jadi buat bantuin buat layouting UI-nya aja. Kita tulis image. Nah, di situ kita pengennya tuh di kanannya ada sebuah text view yang menampilkan si judulnya.
Kalau gitu berarti ini match parent. Match parent berarti dia bakal ngisi ruang kosong mulai dari si siapa namanya si poster sampai ke kanan layar. Nah, kita wrap content. Nah, ingat teman-teman kalau ingin mengatur posisi di linear layout, kita menggunakan Gravity. Layout Gravity lebih tepatnya. Center vertikal berarti. Oke, sepertinya layout height dari si linear layout kita ubah ke wrap content dulu. Nah, kalau match parent dia bakal kayak tampilannya bakal begini. Jadi kita ubah dulu ke wrap content, jadi dia bakal di tengah-tengah si image view. Nah, kita namanya TV. TV itu singkatan dari text view, TV dari title atau judul. Nah, ini ada kuning-kuning, kira-kira apa errornya? This tag in itself can be replaced by one text view and the compound drawable. Nah, ini jadi sebenarnya karena tampilannya masih sederhana, jadi itu sebenarnya bisa dibuat menjadi satu aja menggunakan text view. Nanti di kirinya kita bisa kasih gambar. Cuma karena ini kita masih dalam belajar, jadi kita pakai layout yang ini aja dulu. Nah, habis itu kita pakai tools buat ngebantu aja. Kalau kita layouting UI di view render ini menggunakan teks judul film. Nah, judul film kita gedein text size-nya menjadi 24 SP. Janda 16 SP aja. Habis itu kita kasih style bold. Nah, ini masih dempet-dempet. Kita kasih margin horizontal 16 dp. Margin vertikalnya kita kasih 8 dp. Terus itu kita kasih warna dulu background-nya biar kelihatan tampil. Pakai color purple bawaan aja 200. Nah, ini yang di kanannya si judul belum dikasih margin N 16 dp. Nah, jadi lebih bagusan dikit. Nah, jadi setelah kita buat recycler view di layout main activity, habis itu kita buat layoutnya si itemnya nih, item si recycler view-nya. Habis itu kita bisa tambahin di recycler view-nya itu tools list item. Nah, ini buat ngebantu aja pas kita layouting UI di view render biar kelihatan nampil kira-kira gimana nanti bentuknya. Nah, kira-kira nanti tampilannya seperti berikut. Nah, kalau udah, kita lanjut ke codingan secara programmatically-nya. Pertama, kita buat dulu data class. Kita klik Kotlin-nya hapus aja dulu, presentation main. Kita klik dulu new, kita buat data class. Kotlin or class file, pilih data class, kita namain movie. Oke. Jadi si movie ini dia bakal punya properti yang pertama sih image, yang dia tipe datanya itu string. Habis itu dia bakal punya judul, tipe datanya string. Dia bakal punya overview atau sinopsis, dan dia tipe datanya itu string. Nah, kira-kira untuk yang buat kita simple, kita buat 3 properti ini aja yang bakal kita gunakan di di aplikasi kita. Nah, setelah kita buat movie, kita buat data class movie. Nah, kita buat dummy datanya
menggunakan objek. Jadi objek ini mirip kayak static, jadi dia bakal cuma buat satu objek. Nah itu dia bakal sama, meski nggak bakal beda di apa static lah yang jelasin tadi. Jadi bakal cuma satu objek doang. Kita namain dummy data. Nah kita buat dummy datanya dulu buat bikin movie-nya. Fun get movies. Tipe datanya kembaliannya itu list movie. Dia bakal return file. Kita buat dulu objek listnya movies mutable list of. Jadi kita buat list yang bisa di mutable, yang dimana tuh isi dari mutable listnya dan tipenya itu si movie. Nah, habis itu kita pakai movies apply aja dah, pakai add aja karena masih baru. Nah, tinggal kita buat objek movie yang dimana tipe datanya properti pertama atau konstruktor parameter lah, pokoknya parameter pertama itu image atau poster. Kita ubah dulu ya jadi poster. Kita buat poster. Karena kita posternya belum buat asetnya, jadi kita buat asal aja dulu, misalkan satu JPEG. Habis itu titelnya kita buat misalkan Spider-Man No Way Home. Terus overview-nya dan kita menggunakan yang udah ada aja biar gampang. Ya sepertinya belum dirapin lagi. Jadi pakai lorem aja kali ya. Nah, kita masukin overview-nya. Habis itu kita buat ini data yang pertama, kita buat data kedua, kita copy aja. Kita ubah jadi 2 JPEG. Habis itu kita ubah misalkan jadi Eternals. Apa nih errornya? Required integer. Found movie. Oh ya, lupa. Jadi jadi fungsi add itu cuma buat bisa satu doang. Jadi kita buat lagi movies add, kita copy lagi 2 Eternals, kita copy lagi. Sebenarnya sih di Kotlin ada yang namanya apply sama add all. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi, yaitu jadi movies apply. Nah itu buat mengapply block code ini ke movies ini. Terus juga ada yang namanya add all. Jadi kita bisa langsung buat
list of gini. Jadi tinggal kita buat copy-copy aja sebenarnya. Jadi kita pakai yang ini aja kali ya, biar lebih cepat. Nah, Spider-Man No Way Home misalkan, terus itu misalkan Doctor Strange, Multiverse of Madness, dan satu lagi dah. Kita buat misalkan Shang-Chi, The Legends of Ten Rings. Nah, habis itu kita udah masukin movie-movie-nya ke list movies. Nah, kita kembalikan movies tersebut. Nah, kita udah buat data class dummy datanya. Nah, tinggal kita buat sekarang adapternya nih, recycler view adapternya. Jadi kita klik Kotlin class file, pilih class, kita buat nama filenya itu biasanya notasi penulisannya itu konteksnya ditambah adapter. Nah, kita kan lagi buat movie, berarti nanti movie adapter kita buat, kita implement, kita extend atau kita inherit dari si recycler view .adapter. Nah, recycler view .viewholder, dia butuhnya recycler view .viewholder. Nah, kita buat, habis itu inner class-nya movie view holder inner class. Kita masukin ke adapter tipenya movie view holder. Nah, ada error lagi. Errornya itu this type apa nih? This type has a constructor. Then thus be initialize here. Berarti kita tambahin konstruktornya. Habis itu ada error lagi. Jadi itu si movie view holder itu dia tipe datanya bukan maksudnya bukan turunan dari recycler view.viewholder. Kalau gitu kita tambahin, kita extend lagi si movie view holder-nya. Jadi view holder dari si recycler view. Nah, ada error lagi. Nah, dia punya konstruktor, kita tambahin konstruktornya. Konstruktornya itu butuh item view. Nah, kita klik Alt Enter, tambahin aja add constructor parameter item view. Nah, jadi di sini udah selesai movie holder-nya, jadi kita tinggal implement aja si movie adapter. Kita klik Alt Enter yang error ini. Nah, jadi itu errornya karena dia belum mengimplementasi member dari si adapter. Nah, kita pilih semuanya nih. Klik Enter. Nah, habis itu pertama, karena di sini kita menggunakan view binding, jadinya kita buat dulu variable view binding. Tipe datanya itu si item movie ya, yang kita buat tadi. Jadi itu adapter dia bakal pakai bindingnya si item movie. Nah, habis itu kita initialize binding itu di
on create view holder. Kita assign dia memakai item movie binding inflate. Nah, inflate ini dia butuh layout inflator. Jadi kita bisa menggunakan layout inflator .from. Nah, layout inflator .from itu dia butuh konteks. Nah, kita bisa dapetin konteksnya itu dari parent .context. Nah, habis itu selanjutnya kita butuh parent. Kita masukin aja parent view groupnya. Attach to parent, kita buat false. Nah, habis itu kita return on create view holdernya. Dia bakal ngembaliin si movie view holder item view. Nah, jadi sebenarnya sih daripada kita pakai movie holdernya punya konstruktor item view, enaknya sih kita menggunakan konstruktornya punya binding gitu. Item movie binding. Nah, dia kan error nih. Errornya karena dia nggak mengenali item view itu. Nah, item view itu kan, view holder itu kan butuh konstruktor item view. Nah, kita bisa pakai binding.root. Nah, jadi itu sebenarnya root buat ngembaliin si view. Ya gitu dah gitu ya. Habis itu kita balik lagi ke onCreate view holder. Nah, si movie view holder itu dia membutuhkan parameter binding. Nah, kita masukin binding yang udah kita inflate tadi nih. Kita assign. Nah, kita taruh di movie view holder. Nah, di situ sekarang kita bind view holder tersebut untuk buat setup. Jadi pertama kita buat dulu view holdernya di proses onCreate. Nah, habis itu udah dibuat, kita bind atau kita setup lah view-nya menggunakan holder. Holder ini dari yang parameter ini ya. Holder dot. Nah, jadi kan nih holder ini kan tipe datanya kan movie view holder. Di mana itu dia ada di sini. Nah, kita bisa buat sebuah function yang namanya bind. Jadi kita nggak perlu setupnya di onBind view holder. Jadi biar gampang lah ngatur-ngatur ya. Nah, di mana bind ini dia bakal menerima parameter data yang tipenya movie. Nah, karena kita udah menggunakan data, berarti jangan lupa di class movie adapter kita tambahin konstruktor atau property items mutable list dari si movie. Jadi bakal menampung semua movie yang akan ditampilkan. Nah, habis itu folder bind. Jadi yang kita habis buat nih fungsinya. Dia butuh tipe datanya movie. Dia butuh parameter movie. Nah, kita bisa menggunakan items yang tadi udah kita buat di atas di property ini. Dan kita kasih default aja dulu. Defaultnya itu mutable list off. Jadi masih kosong. Nah, habis itu sebenarnya kalau di Java itu kan kalau kita menggunakan array list gitu atau semacam list, dia bisa menggunakan get gini kan ya. Habis itu indeksnya berapa. Nah, kita bisa menggunakan position. Nah, habis itu ada warning nih, ada warning gitu. Jadi should be replaced with indexing. Jadi kita menggunakan array list atau list, kita bisa mengakses indeksnya atau mengakses posisinya itu kita bisa menggunakan kayak array biasa gitu. Jadi bisa kayak gini tuh. Nah, jadi dia bakal ngambil movie sesuai posisi dari si onBind view holder. Nah, dia bakal ngirim movie data. Habis itu kita ini setup dulu view-nya. Habis itu kita buat binding. Lalu kita tambahin private file. Constructor is never used. Oh, kita buat this movie view holder binding
Nah, kita menggunakan with aja, biar lebih gampang. Jadi teman-teman bisa lebih kulik lagi, with itu apa, yang ditentang di Kotlin itu. Pertama kita pengen set up judul dulu kan ya, di item movie ini. Oh ya, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Cepetan atau nggak jelas mungkin? Sambil ikutin apa enggak nih? Apa masih mencoba memahami? Bagaimana nih? Kalau nggak ada, berarti mungkin bisa lanjut lagi kali ya. Ya, boleh. Nanti mungkin bisa nonton dari recordingnya kalau gitu. Ya boleh, nanti tanya sambil tanya di Discord juga boleh. Boleh. Mungkin lanjut dulu aja. Nah, habis itu kita kan pengen set up si item movie-nya kan ya. Nah, kita pengen set up pertama judul film sama image-nya. Nah, berarti pertama kita set up dulu judulnya. Tinggal kita tulis aja nama apa namanya, nama ID-nya, TV title, text, sama dengan data dot title. Habis itu kita pengen set up gambarnya, image poster dot set image resource r dot drawable image. Nah, jadi udah selesai kita set up view-nya. Balik lagi ke on bind view holder. Karena udah kita buat fungsinya, si bind-nya itu dia bakal set up view di item movie. Nah, bisa kita lanjut ke fungsi selanjutnya itu get item count. Nah, ini berguna buat mendapatkan ukuran dari data yang ada di movie adapter. Jadi ya caranya tinggal items, tinggal kita kasih aja ukurannya si item seberapa gitu. Nah, menggunakan size. Nah, kita udah buat movie adapter nih. Nah, habis itu kita buat objeknya dulu di sini. Kita buat dulu objek adapternya. Private let init var movie adapter. Nah, habis itu kita inisiasinya di onCreate movie onCreate movie adapter dia butuh items, dia butuh parameter items. Nah, jadi kita kan tadi udah buat dummy data kan ya. Nah, itu dia ngiriminnya, dia punya fungsi dummy data namanya get movie, dia kembaliannya itu list movie. Nah, habis itu tinggal kita panggil aja deh dummy data get movies. Nah, tapi ada error nih. Jadi yang dimasukin itu list movie, tapi yang dibutuhkan tuh mutable list. Nah, jadi kita bisa ubah dari yang tadinya list menjadi mutable list dengan cara to mutable list. Nah, nanti errornya hilang. Selanjutnya kita inisiasi reciter view-nya. Kita buat fungsi baru aja. Kita buat alt enter, create function init reciter view, with binding. Habis itu kita buat adapter. RV movies. RV movies ini ya tadi yang ada di layout activity main ya, yang ini. Nah, habis itu kita menggunakan apply. Habis itu kita adapter. Kita masukin aja movie adapternya. Habis itu kita jangan lupa layout manajernya. Kita itu mau menggunakan linear layout manager. Di mana linear layout manager itu ada beberapa konstruktor atau konstruktornya ada 3.
Ada yang konteks doang, ada yang konteks, orientation, reverse layout, sama yang ketiga itu attribute set, dev style, sama dev style rest. Nah, kita menggunakan yang kedua ya, konstruktor yang kedua, itu dia butuh konteks. Kalau pengen dapetin konteks, kita tinggal tulis aja this admin activity, orientation-nya, tulis aja linear layout manager, dot vertical. Habis itu reverse layout-nya kita buat false aja. Jadi kita nggak bakal nge-reverse datanya. Nah, habis itu apa lagi? Udah. Kita tinggal run. Ya, tadi kan udah ada banyak movie-nya kan ya. Nah, jadi kita buat dummy data. Tadi ukurannya ada sekitar ada 4 tuh, 4. Nanti tinggal kita run. Nanti ya kurang lebih mirip lah sama yang tadi yang udah saya buat tadi. Nah, kira-kira teman-teman ada pertanyaan, kesulitan mungkin, bingung sambil nunggu build aplikasinya? Bisa di open mic atau chat, silahkan. Atau mungkin Bang Ibe ada tambahan? Nggak ada kok, udah mantap. Ya. Udah dimengerti sih. Jadi paling ini aku ya, kalau pakai binding tuh apa namanya? Walaupun di adapternya tuh pakai binding juga berarti ya? Ya, betul. Jadi kita kalau pakai view binding di adapter kita juga harus gunakan binding sih. Nah, sebenarnya sih ada juga sebenarnya function biar nggak, jadi kalau kita pakai view binding tuh kadang kita suka memory leak gitu. Jadi memori bocor. Jadi dia memori yang nggak akan apa namanya dihapus sama garbage collector lah kalau di Java. Nah, jadi teman-teman kira-kira tampilannya kayak di samping kanan nih, mungkin kita tambahin dummy data sedikit kali ya biar bisa di scroll. Misalkan Loki. Nah, kira-kira gitu sih teman-teman di site review. Dan sampai sini kira-kira ada, kita rekap ulang lagi kali ya langkah-langkahnya. Jadi pertama kita buat dulu di activity mana atau fragment mana kita pengen nampilin recycler view. Nah, habis itu kedua kita buat recycler view di layout tersebut. Habis itu kita buat layout untuk itemnya. Kita buat layout item, kira-kira bentuknya seperti apa. Habis itu kalau udah bisa tambahkan list item biar lebih jelas di tampilan view rendernya ini. Nah, habis itu selanjutnya kita buat data class-nya dulu. Nah, kita menggunakan data class movie, dia punya properti poster, judul sama sinopsisnya. Habis itu kita buat dummy datanya, bisa menggunakan seperti yang di codingan ini. Nah, habis itu kita buat selanjutnya buat adapternya. Kita buat dulu tadi kita extend dulu adapternya. Habis itu kita buat dulu view holdernya. Jangan lupa view holdernya itu harus extend atau inherit diturunin dari view holder. Nah, nanti kalau udah implement member
dari si adapter ke kelas movie adapter, yang dimana tuh membernya ada on create view holder, on bind view holder, sama get item count. Nah, habis itu kita buat dulu variable binding di on create view holder, kita assign dia menggunakan item movie binding inflate. Nah, habis itu kita return objek movie view holder itu, yang dimana dia butuh parameter si binding. Jadi dia menggunakan parameter binding, terus kita kembaliin, kita kasih ke view holder binding.root. Nah, kalau udah kita buat lanjut ke onBind view holder, kita buat fungsinya function funBind. Nah, bind ini buat setup view yang ada di item movie ini. Misalkan kalau ada judul film, text view-nya kita setup, habis itu ada gambar kita setup juga, habis itu kita panggil holder.bind, habis itu jangan lupa buat variable list-nya di konstruktornya atau di properti di movie adapter. Habis itu kita masukin dia berada di posisi mana dengan cara gini kayak array gitu, items kurung siku position. Nah, habis itu kalau udah tinggal panggil si override fun get item count, dia bakal ngembaliin si ukuran datanya si adapter. Jadi tinggal kasih aja items.size. Kalau udah, balik lagi ke activity mana atau fragment mana yang dibutuhkan recycler view tersebut. Kalau di sini berarti main. Kita buat objeknya movie adapter. Kita inisialisasi dulu ke movie adapter, terus kita buat function baru aja, init recycler view, yang dimana tuh nanti isinya tuh dia bakal rvmovies .adapter, kita isi dengan movie adapter, dan layout manager kita isi dengan linear layout manager, konteksnya, orientation-nya mau vertikal atau horizontal, misalkan kalau mau ganti horizontal juga bisa. Terus reverse layout dibuat false. Udah, itu aja. Cukup simple sih sebenarnya. Cuma ya emang agak mungkin nanti bakal kesulitan di movie adapter mungkin nanti pas buatnya. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Nah, dia bakal nyamping gini tuh kalau horizontal. Ada pertanyaan? Nggak ada nih teman-teman, berarti udah pada bisa ya? Sudah bisa seperti ini. Udah pada paham berarti ya? Oke, dah. Kalau gitu. Kita lanjut sekarang cara buat detail activity-nya sekarang. Nah, cara buat detail activity atau detail lah pas kita pencet klik, nanti dia bakal pindah ke detailnya. Nah, pertama kita gunakan yang namanya tadi dijelasin callback. Nah, interface callback. Jadi itu dia bakal sesuai namanya, dia bakal dipanggil ulang pada saat ada suatu block code-nya dipakai gitu atau dieksekusi. Pertama kita ke movie adapter tadi. Kita buat di paling bawah atau paling atas terserah. Kalau di sini atas saja kali ya. Namanya interface on item click callback. Yang dimana dia punya function yang namanya on item click. Dia bakal menerima parameternya itu data movie. Nah, kita udah buat interface. Nah, kita buat, jangan lupa konstruktornya tambahin on item click
callback. Nah, yang ini. Habis itu, nah kita kan maunya kan pada saat callback ini dipanggil pada saat apa gitu. Nah, kita kan pengennya pada saat kita pencet itemnya, dia bakal berpindah ke detail activity kan ya. Nah, berarti kalau dia pengen pencet item ya, kita bisa menggunakan yang namanya root tadi. Root itu berarti ini binding itu semuanya ya. Jadi pas kita ngeklik si judulnya, ngeklik image-nya, atau ngeklik background-nya itu, dia bakal kena gitu klikannya. Jadi set, kita menggunakan root tadi, jadi semuanya. Set on click listener. Jadi pada saat root diklik, dia mau ngapain? Salah. Nah, jadi pada saat dia diklik, dia mau ngapain? Nah, kita pengen kasih callback buat ngasih apa namanya? Buat ngasih, jadi pas diklik di movie mana yang akan dia kirim ke main activity. Jadi callback-nya kira-kira gitu. Nah, on item click kan dia butuhnya data movie kan ya. Nah, berarti tinggal kita kasih data movie ini, di mana tuh data movie ini dia berasal dari si on bind view holder, yang di mana tuh dia bakal sesuai posisinya. Jadi nanti satu-satu dia bakal dikasih view holder dari 1 sampai 5 atau 1 sampai bawah. Dia bakal dikasihin set on click listener. Pada saat dia dipencet, dia bakal ngasih ke posisi data di posisi yang diklik lah, kira-kira gitu. Nah, habis itu tinggal kita ubah main activity-nya. Nah, dia jadi error kan, karena kita nambah parameter lagi, yaitu si on item click callback. Nah, kita masukin on item click callback tersebut dengan objek .2. Interface-nya apa? Berarti kan kita maunya on item click callback kan, yang dari movie adapter. Nah, tinggal kita kurung awal, ada error lagi, kita harus implementasi si membernya, yaitu on item click. Nah, kita mau ngapain nih pada saat item tersebut diklik? Nah, kita pengennya ke detail activity. Nah, kita buat dulu activity-nya, new activity, empty activity. Kita namain namanya detail activity. Nah, sambil building, kita tambahin companion object atau static object lah, buat berpindah dari satu activity ke detail activity. Kita bisa otomatis dari Android Studio menggunakan tulis saja di companion object, di blok companion object kita tulis saja starter. Nanti otomatis dia bakal generate sendiri function startnya. Nah, tujuan kita kan ke detail activity. Nah, dia bakal ngirim datanya movie. Name, kita kasih key namanya consval movie extra. Dia butuh parameter name kan, kita tambahin movie extra. Nah, terus apa yang mau dikirim? Kalau teman-teman bisa lihat, kalau pencet Ctrl P, itu dia bisa kirim parser able. Nah, kita jadi mau ngirim parser able, yaitu si data. Kita tambahin parameter fungsi start dengan data, yang dimana tipenya itu movie. Nah, kita kirim data tersebut. Cuma dia bakal merah, karena data ini atau movie
dia belum mengimplementasi parcelable. Nah, kita tambahin parcelize. Oh iya, belum. Nah, karena di sini kita belum kasih plugin parcelize, kita tambahin di build Gradle yang modul ini, movie up. Kita tambahin di bagian blok plugins itu ID. Kotlin apa ya, lupa. Kotlin parcelize dependency. Oh, ini Kotlin parcelize. Nah, kita sing dulu. Sing now. Nah, udah selesai. Kita balik lagi ke data class movie. Kita tambahin parcelize. Parcelize-nya yang ini ya, Kotlin X parcelize, biar nggak deprecated. Yang nggak deprecated. Nah, no parcelable super type. Nah, jadi kita implement parcelable. Nah, kita balik lagi ke movie adapter ya, kalau nggak salah. Bukan, dengan detail activity. Nah, dia jadi udah nggak error lagi, karena dia bakal ngirimnya itu yang di parcelable, karena kita udah ubah data movie-nya jadi parcelable. Nah, habis itu mungkin kita layouting dulu kali ya. Kita layouting dulu si detail activity-nya. Kita ubah constraint layout ini menjadi linear layout. Kita mau nampilin image view di atas. Kita match parent lebarnya, nyesuaiin kalau tingginya itu sekitar 300 dp aja. Orientation-nya jangan lupa ganti jadi vertikal. Nah, jadi segini kayak kegedean. Jadi 200 saja. 250. Nah, di bawahnya dia bakal kita tambahin tools juga biar gampang lihatnya. Source image. Di bawahnya kita tampilin judulnya menggunakan text view. Kita wrap content aja, wrap content. Kita kasih ID TV title. Jangan lupa image view-nya tambahin ID-nya juga. Image poster. Kita tambahin tools biar gampang lihat di view render. Kita tulis aja judul film. Kekecilan, kita gedein jadi 24 SP atau mungkin 32 SP. Kita tambahin stylingnya bold. 24 aja dah. Kita kasih margin di kiri, margin start 16 dp. Sama margin vertikalnya itu vertikalnya atas bawah banget ya ini, jadi kita nggak perlu ngasih margin top sama bottom, jadi tinggal jadi satu baris, bisa vertikal atas bawah, jadi harus sama gitu ya. Tambahin 16 dp aja, 16 dp. Backgroundnya kita kasih ungu aja biar kelihatan. Habis itu kita tambahin overview atau sinopsis. Kita lebarnya match parent, itunya wrap content. Kita kasih margin horizontal 16 dp. Habis itu cukup kayaknya. Kita kasih tools aja teks. Tools teks. Habis itu kita tulis ini adalah overview.
Tulisannya agak kecilan, kita gedein dikit jadi 16 SP aja. Terus kita justification mode interword. Nggak usah di rata kanan. Jangan dibuat rata. Habis itu kita codingin kita codingin dulu di detail activity-nya. Kita buat binding-nya dulu. Berarti activity detail binding. Di onCreate-nya kita inisialisasi dulu binding-nya. Activity detail binding, inflate, layout inflator. Habis itu init intent-nya dulu. Kita buat fungsi namanya init intent, yang dimana tuh dia bakal ngambil si movie-nya dulu. Nah, kita buat global variable dulu, movie. Global variable namanya movie, tipe datanya movie. Terus kita assign di function init intent. Dengan kita ambil, jadi kan kita kan udah ngirim explicit, ya pokoknya ya eksplisit apa implisit gitu Pak. Pokoknya dia bakal ngirim data dari main activity ke detail activity. Nah kan dia kan udah ngirim ya. Nah, pokoknya kan dia Eksplisitku. oh iya benar explicit intent kalau buat dari masih satu aplikasi. Nah, jadi kan kita udah ngirim explicit intent dari main activity ke detail activity menggunakan put extra. Nah, jangan lupa kita ambil di detail activity-nya menggunakan intent. Jangan lupa pakai new label safety dulu. Get parseable extra. Nah, kita tambahin. Nah, dia butuhnya apa? Kita Ctrl P. Dia butuh key-nya. Key-nya kan tadi kan movie extra. Nah, error lagi nih. Errornya itu jadi kalau di movie itu kan dia nggak boleh null. Sedangkan di intent get parcel able extra itu dia ada kemungkinan untuk null. Jadi kita tambahin tanda seru 2 aja, bang bang, biar untuk mastiin dia nggak bakal null gitu. Nah, kita udah init intent, sekarang tinggal set movie. Kita buat fungsi namanya set movie. Create function set movie. Salah. Ya benar, set function movie, tapi dia punya parameter movie. Nah, kita kirim movie-nya. Nah, habis itu kita set up view-nya. Binding. Tadi kan ada image ya, poster. Kita pakai yang ada di lokal aja, vektor asetnya. Nanti kalau teman-teman punya gambarnya tersendiri, nanti bisa ditambahin sendiri. Nah, habis itu airdrawable. Kita set up judulnya. TV title. Text. Movie. Title. Nah, habis itu kan judul udah, sekarang tinggal overview. Oh ya, lupa ditambahin. Lupa dikasih ID-nya. Di overview. TV overview. Text. Movie.overview. Nah, udah. Jadi tinggal kita udah selesai buat detail activity-nya. Kita udah buat layouting-nya. Kita udah buat fungsi starter-nya. Nah, tinggal kita balik ke main activity-nya. Atau activity sebelumnya lah. Nah, kita kan tadi kan udah buat callback kan ya. Udah buat callback itu kalau dia diklik, dia mau ngapain gitu. Nah, kalau diklik, dia mau berpindah ke detail activity. Jadi tinggal detail activity, start.
dia butuh konteks, tinggal tulis aja this add main activity. Nah, dia butuh data data yang dikirim. Nah, kita kan tadi kan udah buat callback yang dimana tadi ada function on item click, dia bakal passing movie-nya kan tadi ya di posisi mana yang dia diklik. Jadi tinggal kita kirim aja, taruh di start parameternya. Habis itu apa lagi? Udah, tinggal kita run, harusnya sih bisa ya. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Mungkin Bang Payoy mungkin? Atau siapa mungkin? Ada yang udah nyoba-nyoba mungkin? Olive, Hikam, Wiwin atau Ferry, Fahad, Augie. Nah, ini udah. Jadi kan tadi kan kita udah implementasi on item click kan ya. Jadi pas dia diklik, dia bakal berpindah ke detail activity. Nah, kita coba. Nah, masih salah nih. Kira-kira apa nih teman-teman? Kenapa tuh kira-kira aku? Apa ya? Bentar, coba lihat. Nah, teman-teman kan ada error gitu ya, atau ada bug gitu. Nah, kita teman-teman juga bisa menggunakan fitur yang ada di Android Studio yang namanya debugging ini nih, debug app. Jadi kita bisa ngecek kira-kira variabel tuh pada saat kita ke activity itu isinya apa, atau apakah nol atau tidak, atau kosong atau enggak. Nanti teman-teman bisa menggunakan namanya debug app. Nah, jadi kita pencet aja debug app. Nah ini namanya line breakpoint. Jadi dia bakal stop dulu di kode ini. Apa di adapter ya mungkin? Ini yang habis get first level buat ada yang itu mereka itu ya, maksudnya buat ke data pasien yang di get first level extra sebelum parameter itu bukannya ada harusnya apa sih bahasanya kurung sih maaf bang, suaranya putus-putus yang ngarah ke itu. Nah misalkan di masih begitu sih. Ya masih bang. Nah, tinggal kita ketikin aja mungkin variabel yang pengen kita cek. Kalau di sini kan pengen cek movie. Nah, tinggal kita enter. Udah kekirim ya, ini seharusnya sih ya. Kalau movie-nya sih udah kekirim. Apa nih? Oh, yang ini. Nggak perlu sih bang, soalnya pas di movie ini kita udah kita udah negesin kalau tipenya movie, kecuali kita nggak menggunakan movie, kita nggak ngasih tipe datanya gini doang, misalkan jadi private var doang gini. Pokoknya sih kalau kita udah ngasih negesin variabelnya tipe datanya apa, jadi kita nggak perlu pakai ginian lagi sih. Jadi misalkan kalau kita mau pakai pun kayak gini kan bang, apa gimana? Nah jadi ada itu juga sih, remove explicit itu, jadi kita nggak perlu pakai itu. Jadi sih salahnya tuh ada di set movie, entah di sini apa di situ, apa ya?
activity detail. Coba di ini aja aku di log apa itu udah benar kekirim Iya, kalau di pakai apa itu namanya debug app itu ya. nah, udah kekirim sih tuh di detail activity yang kan init intent nih. Nah, berarti kan movie-nya kan udah keisi kan ya, udah ada objeknya. Nah, objeknya itu ya benar sih. Oh, itu set content view-nya aku. Oh iya, 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 bener, 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 iya juga bener. Maaf teman-teman. Iya, makasih Bang Ibe. Jadi lupa di set content view-nya. Jadi habis kalau kita buat variabel apa namanya binding gitu, kita assign dulu bindingnya. Percuma juga kan, maka di assign. Jadi kita buat activity detail binding inflate. Nah, dia butuh layout inflater. Nah, set content view-nya jangan lupa di binding. Pantes tidak itu ada. Terima kasih Bang Ibe. Sama-sama. Nah, coba sekali lagi kali ya. Nice. Nah, jadi kayak gitu. Kira-kira adapter yang ada di callback yang ada di adapter. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tambahin tombol back yang ada di action bar ini, bisa menggunakan yang ada di manifest XML, manifest maksudnya tinggal activity mana yang pengen dikasih tombol back, pergi ke manifest, cari activity tersebut, tambahin parent activity name. Jadi parentnya mau kemana, pas kalau kita pencet tombol back tersebut, nah kan kita pengennya ke main activity. Jadi tinggal tambahin aja parent activity name dot main activity. Nanti bakal muncul kayak gitu teman-teman. Apa lagi kira-kira? Mungkin sampai sini teman-teman ada pertanyaan mungkin? Lah, 1 atau 2 mungkin. Nah, Mana nih yang lain teman-teman? Ada pertanyaan? mungkin Fahad, Ferry atau Olive, Ikam. Sebenarnya materinya juga udah selesai ya. Materinya udah selesai. Waktunya sampai jam berapa sih? Kil? Sampai jam 3. Jam 3 ya? Waktunya sampai jam 3. Udah mau ajan asal juga ya. Dan sebenarnya linear layout manager juga ada banyak ya. Ini kita baru implementasiin 1. Oh, ini si Kuku masih mau nyoba grid layout. Nah, kira-kira kalau grid layout gitu nanti jadi tampilan kolom sama baris. Oke. Oke, lanjut dulu Ku ya. Oke, dah mungkin 3 menit lagi lah nih. Cukup untuk buat jelasin sedikit grid layout. Nah, cuma tampilannya kan kurang pas kan ya, karena kita bikinnya itu item movie-nya nih bentuknya kan manjang gini, jadi bakal tumpuk-tumpuk gitu. Nah, kira-kira ya gitu sih. Jadi pokoknya kalau grid layout gitu, jadi bentuknya kayak baris dan kolom, yang dimana parameter keduanya itu span count itu jumlah kolomnya,
Kalau staggered mirip kayak grid layout manager, cuma tadi katanya cuma kata Bang Ibe cuma barisnya yang berbeda. Kalau ini kan kolomnya, nanti itu kalau staggered grid layout manager itu dia barisnya. Nanti mungkin teman-teman bisa coba-coba aja, coba-coba kali ya nanti ya di rumah atau lagi ada waktu senggang apa itu grid layout, staggered layout gitu ya. Itu sih untuk sekarang sih ini aja mungkin. Oke, mantap. Mantap sekali penjelasan dari Kukuh, dari apa namanya mentor kita ini. Dari tahap-tahapnya juga udah jelas banget sih tadi sih. Dapat ilmu baru juga sih gue. Apa tuh yang mana? Terutama itu kayak binding gitu, apa view binding. Dan biasanya gue pakai Kotlin sintetis ya, Kotlin sintetis ya namanya. Itu. Ini pakai view binding, jadi baru tahu tuh kayak apa modelnya kalau di item listnya apa di adapternya tuh ternyata dipakainya kayak gitu. Biasanya item view ini pakai binding dot root ya. Kayak gitu Pokoknya sih. banyak dah, ada ilmu tambahan lagi nih dari apa Kukuh. Terus juga katanya apa kalau binding lebih aman ya kok ya. Jadi apa nggak memory leak ya. Ya jadi sebenarnya sih untuk mencegah biar nggak memory leak, sebenarnya setiap kita menggunakan view binding sebaiknya dibuat menjadi nullable gitu. Nah kayak gini. Nanti kalau dibuat nullable, nanti pas di saat on destroy, pas di saat on destroy itu harusnya dia harus di nulkan kembali. Jadi binding sama dengan null. Jadi biar nggak memory leak, jadi biar dia bakal dibersihin sama garbage collector kayak gitu sih yang gue baca-baca dari ituan ya. Di Google Stack Overflow itu. Oke, Kayak mantap. gitu sih teman-teman. Ya kalau memory leak juga ngabisin memori ya. Yang Ya nggak betul. yang nggak berguna gitu harusnya bisa lebih ringan ya. Terus karena ada tambahan codingan sedikit aja kayak gitu jadinya berpengaruh banget ya. Ya betul. Jadi untuk mencegah memori leak kita harus mengenulkan kembali si bindingnya. Jadi misalnya kalau kita nggak pakai, jadi nanti memori leak. Jadi pas kita buka aplikasi nih, kita tutup aplikasinya, memorinya masih ada di apa namanya di RAM misalkan. Nah pas kita buka aplikasi lagi, nambah lagi jadi 2 memori leak. Nah kita tutup lagi, kita buka lagi jadi 3 dan seterusnya nanti bakal tumpuk gitu. Nah dia akan sulit dibersihin sama si garbage collectornya gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, mantap. Gimana nih, ada pertanyaan kah teman-teman semua? Tahu dari Bang Akil, dari lead kita nih, Pak Yoy, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, kalau nggak ada, mungkin mau di closing ya, sama mau apa? Foto bersama ya. Intinya sih di materi ini recycle view ini yang materi yang sangat penting lah ya untuk membuat Betul. aplikasi di Android ini. Soalnya rata-rata juga semua aplikasi itu membutuhkan yang namanya list. Dan mereka tuh list yang sekarang di Android Studio di Android itu menggunakan recycle view. Jadi ya wajib banget gitu, udah kayak ibaratnya tuh kalau di matematika udah kayak apa kali bataku gitu lah, udah wajib banget gitu. Pasti Ya, pasti apalah gitu, harus wajib gitu, harus bisa gitu. Sama kayak ya gitu lah pokoknya kurang lebih. Jadi ya apa menurut gue sih recycle view tuh materi paling penting gitu.
Mungkin itu aja sih. Dan juga masih banyak sebenarnya yang harus bisa dieksplor lagi sih di Recycle View. Dari gua juga masih banyak juga sih yang belum begitu paham. Soalnya dia banyak kayak parameter gitu kan, banyak fungsi-fungsi yang belum pernah gua gunain gitu di Recycle View. Nah itu masih banyak lagi sebenarnya. Paling itu aja ya. Kalau dari gua, mungkin kita sebelum azan asar waktunya foto sesi bersama ya. Foto bersama untuk dokumentasi hari ini, pertemuan hari ini. Ayo teman-teman, mari on cam dulu. Apa janjian pada AFK? On cam. Oh, enggak deh. Mantap. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wiwin gimana? Wiwin Rizky Handayani? Nggak bisa. Oke, siap. Apa-apa. Lead kita gimana? Lead mana? Ya, nggak apa-apa. Santai. Lanjut aja. Oke, siap. Oke, gua mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Tunggu sebentar. Bentar, agak nge-lag. Dah. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya. Boleh dimatiin juga nggak apa-apa. Mau on cam juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih semuanya ya udah datang pada pertemuan hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada Kukuh yang udah mentor kita udah memberikan ilmunya, berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan penjelasannya juga mantap sekali. Ya harapannya sih untuk kedepannya juga nggak lebih semangat lah kita, lebih semangat untuk mempelajari Android ini ya. Mungkin itu aja dari gua. Ada tambahan mungkin dari Bang Akil dan lead kita Pak Yoy. Cukup Bang. Oke. Akil gimana Akil? Ada tambahan Akil? Gak ada. Oke, siap. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk teman-teman semua dan juga mentor kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys, belajar Androidnya. Jangan lupa ya, dipraktekkan juga. Sama dicicil. Siap. Mantap. Ya. Ya. Mantap Kukuh. Aduh bang. Kayak gue ngajar kayak kurang cocok sih bang. Kecepatan kali gue ngomong. Penjelasannya kurang jelas. Ngepas lah kata gue. Gue sebelum mendalami dasar-dasarnya gitu. Enggak, paling pas fragment mungkin ini aja fragment apa sih namanya? Yang navigasi kan kayaknya
Gue juga nggak apa aja codingannya. Navigation yang itu kan maksudnya kayak navigation drawer, button navigation gitu-gitu kan? Atau Ada kali bottom. Kalau navigation drawer kayak takutnya panjang. ya panjang ya. Kayaknya satu aja udah bottom navigasi aja. Oh, ya nanti mungkin satu aja sih ya button navigation. Jadi nanti mungkin ada beranda sama Ya akun berarti. tampilan fragment kayak search gitulah. Tapi search-nya nanti mungkin bisa belakangan aja. Perlu nggak search? Nggak usah juga nggak apa-apa sih. Oh, oke. Live coding tuh. Ya, bisa aja sih sebenarnya kayak gimana ya? Kok ngejelasin coba apa tuh kode-kodenya doang kayak paham nggak mereka ya gitu. Kalau nggak pakai step-step atau live coding gitu. Terus gak ada yang maksudnya kayak tidak ada yang gitu. Nggak ada yang berinteraksi, nanya atau apa gitu. Ada masih basic soalnya pada dasarnya. Oh, Seperti ya, kalau ya makanya bingung juga sih sebenarnya. Tapi ya emang harus makanya disuruh sambil course. suaranya kecil loh. Iya kecil banget ya. Enggak, kadang kedengeran sih. Earphone murah emang earphone murah. Beli Tapi AirPod bang AirPod. Cuman nanti mau gimana kok yang fragment? Yang frekuensi ya tadi aja sih button navigation mungkin ada dua gitu. Misalkan beranda atau favorit atau pokoknya favorit atau search sih nggak usah diimplementasiin di besok juga gitu. Jadi cuma kira-kira tampilannya seperti apa. Eh, kalau nggak kayak yang di GitHub gitu bang. Jadi pas kita ke detail activity nanti ada apa ya tab layout yang namanya follower atau following gitu. Bisa juga kayak gitu sih. Tapi harus ganti lagi sih temanya yang tadinya udah movie jadi buat lagi GitHub gitu. Nah, kira-kira kalau movie apa tuh di activity-nya kira-kira atau apa gitu mungkin gitu sih. Apa kalau movie? Ya, kan kalau di GitHub kan ada yang namanya follower following. Nah, kalau yang movie kira-kira apa gitu? Misalkan kalau di detail activity. TV show. Bisa, bisa. Bisa. Berarti nanti di berandanya berarti ya Ya, dikasih tab layout gitu atau mungkin button navigation sih bisa. Oke. navigasi. Oke, Bang. Nanti gua Tapi dikit-dikit. simpel aja sih kata gue. Bentar. Nih istri gue turun dulu. Bentar. Oh, oke. Nah, Movie DB nih. Movie DB udah pakai API network nanti nih. Kira-kira gimana nih tuh? Nah itu tuh makanya tuh. Nah mungkin ini aja besok yang TV show sama apa? Kata ini bisa TV show ya. Bisa. lanjutin tuh kalau kita masuk sampai networking, ntar baru sampai kayaknya mungkin besok kayak yang penting bisa pisah dulu aja gitu. Oke. Halo. Oh ya. Tadi apa? Namanya? Kalau mau live coding apa kagak kok? Kalau live misalnya coding sih kayaknya sih bisa sih bang. Paling cuma satu biji doang paling kayak button navigation doang gitu. Nah, besok apa aja sih itu materinya? Itu tiga itu sih tab layout, navigasi sama bottom. Tapi sih saran gue atu aja sih. Jangan kebanyakan. Kalau bisa sih sama tab layout dah, bottom navigation drawer